kamu tuh pengen kuliah sebenarnya karena apa. Kalau misalnya milih jurusan tertentu juga sebenarnya karena apa. Apakah ada tujuan akhirnya atau emang kita mikirnya ya udah itu keren aja kedengerannya gitu. Kalau misalnya kita udah tahu, maka biasanya akan lancar-lancar aja sih nulis pamfletnya, karena pasti dari kampus juga ngasih prompt kan apa aja yang harus diisi. Kakak kapan mulai kuliahnya? If all goes well, kalau misalnya lancar, insya Allah bulan Agustus. Minta doanya ya dari teman-teman semua. Kak Zafi, gimana cara ngatasin rasa malas? Aku mengatasi rasa malas dengan beristirahat. Aku bukan model yang bisa tetap nyecer diri kalau misalnya lagi capek. Jadi kalau misalnya lagi capek, aku tinggal semua kerjaannya, terus aku istirahat deh. Cara ngatasin demot kuliah ala aku. Cara ngatasin demot adalah untuk coba cari apa sih dari kuliah yang bikin kita senang. Misalnya organisasi, misalnya kelas-kelas tertentu, proyek tertentu, atau ya kita cari aja tambahan-tambahan yang bisa bikin kita senang. Menurut aku nggak realistis sih kalau misalnya kita 100% suka kuliah. Pasti ada some good parts and some bad parts, tapi I like to only focus on what makes me happy. Kak, gimana kakak bisa belajar bahasa Inggris, terutama di speaking sama listening? Aku bener-bener coba digunakan. Menurut aku cara belajar bahasa yang paling efektif adalah ketika kita menggunakan bahasa tersebut. Jadi aku pakai bahasanya. Dan aku dulu tuh kalau waktu SMP aku coba dengan banyak nonton YouTubers yang English speaking sih. Jadi kayak Zoella, Elfie, PewDiePie, Nigahiga, pokoknya banyak banget. Terus mana lagi ya? Kak, gimana cara keluar dari zona nyaman? Lagi ada yang kampanye. Kak, waktu awal menikah berapa lama proses adaptasinya? Apa bisa langsung nyaman atau akrab? Kayaknya bener-bener baru bisa akrab tuh setelah 1 tahun kali ya, atau at least 6 bulan. Aku lama sih modelnya. Aku 22 tahun. Aku kelahiran tahun 2000. Pilih telat kuliah setahun buat ke univ impian atau kuliah tahun itu di univ yang bukan impian? Aku ngerasa bahwa you should take any opportunities that you have in front of you, whatever it is. Karena pasti walaupun ada yang bukan 100% keinginan kita, kalau itu yang terbaik buat kita ya pasti ada aja gitu manfaatnya yang bisa kita petik. Tapi toh kuliah impian juga nanti bisa gitu, aku mikirnya gitu sih. Semuanya pasti ada yang bisa diambil manfaatnya. Motivasi tertinggi Kazaf untuk lanjut sekolah. Motivasi tertinggi adalah melihat bahwa ada PR yang harus dibenahi di Indonesia yang aku lihat belum dibenahi, dan aku ingin mencoba untuk bertanggung jawab di bagian itu. Kalau kakak ke Harvard, Kak Syafiq ikut juga atau tetap stay di Jepang? Tetap stay di Jepang karena Kak Syafiq harus kuliah. Kak, gimana kita cara bersosialisasi di dunia kuliah supaya tetap ingat sama Allah? Punya lingkaran yang memang sama-sama mengingat Allah di kuliahan. Kazaf, aku mau minta kata penyemangat dong, besok aku pengumuman SMA, takut banget gak keterima. Kalau misalnya gak keterima, that's not the end of your world. Kalau misalnya gak keterima, that's because God decided that is the best decision for you, and the best way is to trust God for His decisions. Iya, ada sepupu aku. Halo Rasya. Jam tidur kakak tiap hari sama nggak? Jam berapa biasanya? Jam tidur aku itu dari jam 12 sampai jam. Sama sih biasanya. Kalau lagi Ramadan kayak gini agak berubah, tapi sama sih ujung-ujungnya. Kak, atau lebih itu ada timnya atau kakak sendiri yang urus? Aku dan tim. Kak, gimana kalau ada yang bilang ke kita, kamu so Inggris di saat kita lagi giat belajar bahasa Inggris? Belajar bahasa Inggris sama teman-teman yang bisa diajak bahasa Inggris.
Kalau misalnya sama teman-teman yang emang gak nyaman, aku juga biasanya enggak sih. Jadi aku dulu mulai chat, terus waktu SMP SMA sama pakai menggunakan bahasa Inggris ya sama teman-teman yang emang sama-sama pengen belajar gitu. Jadi gak ada tanggapan lo so banget gitu. Apalagi ya, gimana caranya mempertahankan iman, ibadah, dan hijab sementara kakak berada di lingkungan yang global? Menurut aku punya support system tuh penting sih. Dan support system aku ya teman-teman aku yang sesama muslim juga, yang berada di lingkungan yang sama, yang nunjukin ke aku kalau it's not that hard. It's really not that hard. No one's going to say anything about your hijab. No one is going to say anything about the fact that you're praying 5 times a day. All of those noise is in your own head and you're making it loud on your own. Padahal sebenarnya nggak jadi masalah gitu. Jadi I try to not listen to my worries dan hajar aja. Kak, telat nggak? Belum belajar bahasa Inggris, udah semester 2. Nggak ada yang namanya terlambat. Di Jepang puasa berapa jam? Kita puasa itu dari jam 3 sampai jam berapa ya? Dari jam 3 sampai jam setengah 7. Jadi 15 jam almost. Aku S1-nya Human Sciences buat ada yang nanya. Nih nanya CV banget ya. Aku SD-nya dulu di SD Generasi Robbani. Itu SDIT. Terus SMP-nya aku di International School setahun, terus pindah ke Al-Azhar, Kemang Pratama 8. Terus SMA-nya aku SMA Lab School Cibubur, terus S1-nya di Osaka University. Apa? Yang mutusin untuk nikah muda adalah karena aku ingin aku merasa bahwa ada bagian diri aku yang bisa lebih didorong lagi untuk self developmentnya kalau misalnya aku punya pasangan yang bisa menjadi cerminan aku gitu, untuk aku tahu standar aku saat ini di sini, oh berarti aku harus lebih baik lagi. Dan dengan menikah aku ngerasa itu aku semakin termotivasi untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Dan karena sepi juga di Jepang tinggal sendirian. Apa struggle-nya selama ini? Struggle-nya adalah we're both very young. That's it. Which means struggle-nya the same struggle that you have. Kayak midlife crisis, insecurity, everything, except we go through it together. Kak, boleh nggak nge-share skincare or lip care? Lip care, Vaseline. Always Vaseline. Aku nggak pernah pakai lip balm apalagi yang lain selain Vaseline. It's always that. Skincare-nya aku pakai Hadarabo, itu brand Jepang. Aku cuman pakai moisturizer sama hydrating sama sunscreen kalau misalnya aku pengen keluar. Walaupun sebenarnya di rumah juga harus pakai sunscreen ya. Kak, kemarin kan ulang tahun, mau tahu tanggapan aku soal ulang tahun? Biasa aja. You just get older. Although I always appreciate it when people try to make it special for me. Kak Zaf, I can't wait to see Tahu Lebih growing bigger and bigger. Me too, thank you so much. Minta doanya ya. Kak udah kepikiran untuk punya anak? Kalau kepikiran udah, kalau dieksekusikan belum. Ada yang nanya, lu tertarik isu-isu politik internasional nggak? Tertarik, tergantung isu internasionalnya tapi ya. Kayak Rusia, Ukraina ngikutin. US politics mostly ngikutin. Bakal LDR, yes, kemungkinan besar seperti itu. 3 menit lagi.
Kak, gimana cara ngehandle ketika lagi down agar tetap semangat dan positive thinking? Cara ngehandle ketika lagi down, aku istirahat aja sih. Pokoknya kalau aku udah capek, bener-bener istirahat aja, udah nggak usah ngapa-ngapain lagi. Kak, aku sekarang research student. Kak, dulu kakak keterima di SBM ITB ya, doain aku dapet SBM ITB tahun ini ya. BTW aku temennya Saif. Oke, didoain buat teman-teman semua yang di sini, semoga pada diterima di kuliah maupun SMA yang menjadi impian kalian, tapi juga yang menjadi terbaik untuk kalian. Dua menit lagi. How to improve speaking and writing skills, especially to do thesis. Use the language as much as possible. Harvard おめでとう。すごい。ありがとうございます。Kak Zaf, gimana menghadapi teman kampus yang toksik? Tinggalin temannya. Kalau misalnya temannya gak bisa, aku antara dua, antara aku confront lo kenapa toksik, masalah lo apa, coba cerita, atau yang kedua, sorry lo toksik, gue gak mau berada di lingkungan toksik, jadi kita sampai sini aja temenannya. Ntar kalau misalnya lo butuh apa-apa, kabarin aja gitu. One more minute. Pengobatan apa yang kakak lakukan setelah mengetahui ada PCOS dan gimana pola makannya? Pengobatannya itu olahraga aja sih, olahraga dan ngatur pola makan. Aku nggak minum obat apa-apa. Sempat minum KB selama 6 bulan. Terus alhamdulillah badan aku udah ngikutin pola haid yang normal. Terus setelah itu aku kadang kalau misalnya lagi parah banget aku minum herbal Cina, dan itu ngebantu banget sih. Tapi for the most of it, iya, olahraga sama makan teratur. Beneran 3 kali sehari. Terus kalau makan juga balance. Dan alhamdulillah Kak Syafiq bener-bener perhatiin sih apa yang aku makan, karena I'm a bit more careless with my food. Mau kemana semenit lagi? Aku mau ngecas HP karena HP aku udah di bawah 10%. Jadi buat teman-teman semua, hai Hansa. Ini teman-teman, ada temen aku Hansa, di follow juga ya. Ntar dia yang nemenin aku di Harvard karena dia keterima juga di sana. Semoga kita bisa cepat ketemu. Okay, that's it for me for today. Abis ini aku foto pakai filter ini biar kalian bisa nge-save. Dan hopefully kita bisa ngobrol lebih panjang di kesempatan selanjutnya. Semangat teman-teman buat yang puasa, yang lagi nggak puasa juga semangat. We all need a little bit of encouragement in life. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.